apa kabar semuanya? Bunda dan ayah di rumah, apa kabar? Sehat-sehat ya? Bersama saya, Gracia Danarti, pemimpin redaksi dan komunitas Ayah Bunda dan Parenting Indonesia. Saya senang sekali bisa menjumpai Anda kembali pada hari ini. Sudah sekitar 2 bulan ya kita menjalani masa-masa social distancing, kemudian juga physical distancing maupun PSBB yang menyebabkan kita tuh harus bekerja dari rumah, menemani anak belajar juga dari rumah. Pandemi saat ini sepertinya seolah-olah memaksa kita untuk masuk ke dalam kondisi yang baru, kondisi serba baru, tapi kita juga harus bisa beradaptasi. Makin sering kan dengar istilah the new normal. Nah, kita mau ngobrolin masalah the new normal. Ini apa sih sebenarnya the new normal? Apa yang mesti kita lakukan? Saya punya teman ngobrol siang hari ini, udah sore sebenarnya ya, sore hari ini, yaitu Ibu Najila Shihab. Beliau adalah seorang tokoh pendidik, juga pendiri keluarga kita. Mbak Najila Shihab ini sudah gabung sepertinya dengan saya. Saya coba ini ya, kita tunggu. Halo. Halo, hai, selamat sore. Ya ampun, masih di mobil, Mbak. Aku ini ya sudah 7 minggu lebih nggak keluar rumah. Nah ini salah satu alasan yang benar-benar nggak bisa terelakkan, harus hadir rapat yang sangat penting. Jadi ini jangan disalahpahami, tolong ya, disclaimer dulu. Selama ini di rumah aja kok terus-terusan. Baru Jadi keluar. Setelah berapa minggu Mbak akhirnya bisa keluar juga Mbak? 7 minggu. 7 minggu ya? Iya. Ya memang kita sudah ya sekitar 2 bulanan ya Mbak ya. Betul. Kita harus menjalani masa-masa ini di rumah, stay at home. Ya Mbak ya? Iya, pengalaman yang luar biasa untuk kita. Nggak ada yang siap, nggak ada yang pernah mengalami situasi ini, tapi aku selalu bilang sih fakta bahwa kita berhasil beradaptasi dalam beberapa minggu ini itu menunjukkan kita memang sebetulnya kuat ya, bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Mudah-mudahan buat kepentingan yang lebih besar, insya Allah. Iya, mudah-mudahan. Selalu ya itu, selalu ada hikmah di balik apapun ya Mbak ya. Betul. Banyak ini sesuai judulnya ya, banyak pelajaran penting insya Allah yang bisa praktekkan bukan hanya di saat pandemi tapi juga sesudah pandeminya berlalu. Iya, betul. Mbak, iya ini kita ngobrolin ini the new normal ini, bahwa pelajaran penting tuh banyak banget ya di masa pandemi ini untuk kita. Banyak sekali, nggak hanya dari sisi pendidikan tapi juga keluarga, relasi kita dengan pasangan, relasi dengan anak, mempengaruhi juga pada pengasuhan kayak gitu ya Mbak ya. Mbak Ella bisa jelasin nggak sedikit tentang sebenarnya orang tuh makin sering nih ngomongin tentang ya ini the new normal dengan maklum sekali bahwa ini sesuatu perubahan baru gitu ya. The new normal itu apa sebenarnya sih Mbak? Dan paling jelas, paling terlihat itu di sisi apa? Kalau kita bilang the new normal, mungkin yang paling jelas terlihat adalah bahwa kita harus beradaptasi dan belajar terus. Karena normalnya seperti apa, itu ada prediksi-prediksinya, ada teori dan perhitungannya gitu ya, ada ilmunya. Tapi ini tuh sesuatu yang luar biasa baru. Bahkan ahli-ahli tentang pandemi, ahli kesehatan, pemimpin-pemimpin pemerintahan dan sebagainya, itu belum bisa mendefinisikan dengan utuh sebetulnya situasi seperti apa sih yang akan kita hadapi sesudah pandemi ini berlalu. Nah, jadi yang udah pasti di new normal ini itu kita harus siap beradaptasi, harus agile, harus belajar tentang banyak hal baru. Nah, itu kesiapan untuk belajar dan beradaptasi itu juga belum tentu ada nih di kita sebagai orang tua gitu kan, di kita sebagai orang yang bekerja, di anak-anak kita. Nah, jadi jangan anggap batasan-batasan sebelumnya boleh ini terus jadi nggak boleh ini, kebiasaan baru sekarang kita pelajari. Nanti pasti akan banyak lagi hal-hal yang dipelajari. Nah, kalau kita lihat yang udah pasti dari the new normal itu yang udah pasti pola hidup sehat kan sebetulnya, dimana kita sanitasi, mungkin kebiasaan-kebiasaan
yang sebetulnya di masa non pandemi pun kita tahu penting, cuci Ya, tangan, jaga kesehatan gitu ya, ya. memperhatikan keselamatan orang lain bukan hanya diri sendiri dan sebagainya, Hmm, tapi kita nggak praktekin gitu. Nah sekarang hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak konsisten kita praktekkan itu jadi the new normal buat kita, harus dipraktekkan untuk semua orang dan mungkin lebih kita tegakkan gitu ya di ya, anak-anak kita gitu. Nah, the new oke. normal yang lain soal Mhm, kerja dari rumah sih, sebetulnya kerja dari rumah, mhm. belajar dari rumah itu akan jadi sesuatu yang sayangnya masih akan jadi bagian yang panjang. Mungkin buat sebagian orang kabar gembira, bisa lebih Ya, panjang belajar dari rumah dan bekerja dari rumah, tapi saya juga ya, tahu banyak yang udah nggak sabar pengen ketemu teman-teman sekolah, pengen ngantar anak ke sekolah atau pengen kumpul di ya. kantor. Nah, tapi sayangnya semua data sekarang menunjukkan bahwa the new normal that's going to happen itu juga bukan berarti 100% kondisi akan kembali sebagaimana semula. Sekolah, Mhm, datang ke sekolah, proses belajar mengajar di sekolah juga akan berubah, teman-teman. mhm. Tidak, Ya, jadi kita juga harus manage ekspektasi, terputus harus Mbak Ella. tahu bahwa memang akan ada proses yang berbeda sesudah ini. Oke, oke. Jadi tadi dari sisi kesehatan kita jadi lebih aware dan kita lebih apa anak-anak juga bisa lebih lebih kita ajarin mana yang baik untuk menjaga kesehatan diri mereka sendiri dan melindungi orang lain juga gitu ya. Betul, Kemudian betul. juga dari ya kan jadi nggak apa sih sebenarnya banyak sekali yang bisa kita kita dapat ya dari sini ya bahwa kita jadi lebih peduli dengan orang lain, kita lebih empati juga gitu ya Mbak Ella ya. Banget, banget. Jadi kesadaran bahwa satu hal yang dilakukan oleh satu orang itu Ya. bisa memengaruhi komunitas yang lebih besar, sikap Mhm. berempati, saling peduli, itu sesungguhnya karakter-karakter yang ingin kita tumbuhkan di anak-anak kita, Ya. nilai yang ingin kita ajarkan dalam keluarga. Mhm. Nah, situasi pandemi ini ngasih kesempatan kita untuk betul-betul mempraktekannya. Karena Mhm. sebenarnya semua isu, mau ngomong Mhm. isu lingkungan hidup Ya. pun kan seperti itu sebetulnya. Pemanasan Mhm. global, kita Mhm. hemat energi dan sebagainya, itu kita yang melakukan tapi dampaknya ke orang lain. Nah, tapi selama ini aku juga Mhm. di WWF itu ngajarin pendidikan lingkungan hidup susah sekali gitu kan. Nah, Oke. harapannya karena apa? Karena kita jarang sekali sadar bahwa individual action itu tuh Ya. affecting the bigger ecosystem. Nah, pandemi ini membuat kita harus berhadapan dengan situasi itu. Anak-anak nanya, kenapa sih aku nggak boleh keluar? Kenapa sih aku nggak boleh sekolah? Kenapa aku harus mengorbankan sesuatu yang menyenangkan dan seru buat aku? Kenapa ada batasan baru? Nah, ini Mhm. semua kesempatan mengajarkan nilai-nilai yang penting yang bukan Mhm. hanya berkait dengan pandemi, tapi semuanya, lingkungan hidup, anti Mhm. korupsi gitu ya. Oke. Ya. Semua nilai-nilai yang luar biasa pentingnya sebetulnya kan berangkatnya dari kesadaran individu yang tahu bahwa kita tuh bagian dari lingkungan sosial yang jauh lebih besar. Nah, ini hikmahnya nih, insya Allah Ya. yang kita bisa ajarkan ke anak-anak, kita biasakan di keluarga saat pandemi. Oke, jadi nilai-nilai baik itu yang mesti kita sebagai orang tua itu bisa mengambil, menyerap itu dan kemudian menjalankannya bersama anak-anak ya. Iya, iya. Di sisi Oke, lain kalau mhm. lanjutkan, silakan. Nggak apa-apa Mbak. Di sisi lain kenapa Mbak? Nah, di sisi lain nilai yang juga penting tuh sebetulnya optimisme ya, bahwa Ya, uncertainty itu ketidakpastian itu nggak harus ditanggapi dengan menakutkan. Saya banyak banget dapat cerita dari orang tua yang ya, sebetulnya juga cemas kan. Sebenarnya kan bukan ya, cuma anak yang cemas, kita juga cemas the new normal ini kayak apa sih, kita nggak tahu tentang betul. banyak hal dan sebagainya. Anak-anak apalagi gitu ya, karena mereka lebih nggak berdaya. Nah, tapi kita selalu punya pilihan. Apakah ketidakpastian ini kita hadapi dengan optimisme, dengan keyakinan pasti ada silver liningnya, ada hikmahnya, Mhm. apa yang bisa kita pelajari, atau kita bisa memilih untuk ya pesimis gitu ya, merasa jadi Ya. korban, bukan berdaya dan sebagainya. Nah, aku berharap banget teman-teman orang tua, Mhm. ayah bunda ini betul-betul bisa jadi teladan optimisme ke anak-anak, karena kalau kita ikut mengeluh, ikut merasa nggak kuat dan sebagainya, itu Mhm. bayangkan perasaan anak-anak kita
anak-anak kita ini sebetulnya dua sisi sih ya. Kalau ditanya soal belajar, kemampuan beradaptasi, anak-anak sebetulnya mungkin jauh lebih pintar dan jauh lebih cepat daripada kita gitu untuk beradaptasi pada situasi baru. Jadi ada juga yang kita bisa pelajari dari anak-anak dalam cara menghadapi new normal. Tapi di sisi lain anak-anak pengetahuannya terbatas, informasinya terbatas, seringkali nggak punya pilihan. Nah jadi sense of empowerment dari orang tua itu juga jadi penting sekali untuk dimunculkan di anak-anak kita. Kalau orang tuanya ngeluh, cemas, dan tidak menunjukkan empati, marah-marah mulu, nggak mengelola emosi, akhirnya anak-anaknya belajar, aduh, this new normal ternyata is much worse daripada the regular normal gitu kan. Gitu kan, maunya ya benar-benar new normal dihadapi dengan ya biar bagaimanapun kondisi sosial emosional yang baik di seluruh anggota keluarga. Iya, iya. Tapi bahwa kita punya perasaan yang tidak nyaman di awal-awal dan mungkin bahkan sampai sekarang masih ada rasa-rasa nggak nyaman karena ya ini masa segala macam berubah, itu sesuatu yang wajar sebenarnya Mbak Ella ya. Wajar banget, kalau enggak malah aneh. Tapi kan yang susah semuanya, aku pun cemas gitu kan, pasti semuanya ada kecemasan. Nah, tapi yang namanya proses belajar dan beradaptasi itu memang butuh orang-orang yang berani kan, berani mencoba cara baru, berani menggunakan strategi yang baru. Nah ini yang mudah-mudahan kita jadi contoh lifelong learner betul-betul buat anak kita di periode ini. Ya, justru dari sini anak-anak bisa lihat ya ketika ketika orang tuanya menghadapi masalah atau dalam kondisi yang tidak nyaman ini, orang tuanya mungkin menunjukkan emosi-emosi tertentu, tapi kemudian juga bagaimana orang tua bisa mengelola itu dan menyelesaikan masalahnya. Betul, kalau yang paling susah dari jadi orang tua kan itu teman-teman, yang paling susah adalah gimana kita bisa memenuhi kebutuhan anak kita. Bukan berarti menyembunyikan emosi sih, karena menyembunyikan emosi juga kan nggak akan jadi solusi. Tapi bagaimana kita sebetulnya bisa menunjukkan walaupun emosinya itu mungkin nggak menyenangkan, bukan berarti emosi itu kemudian emosi yang negatif, yang jelek, yang kemudian jadi lingkaran emosi yang berdampak pada anak. Tapi kita justru jadi contoh yang realistis buat anak-anak kita. Kalau ditanya sedih apa enggak, bunda sedih. Kalau ditanya ayah khawatir apa enggak, ayah khawatir. Nah, tapi bagaimana mengelola kekhawatiran itu, bagaimana mengurangi rasa sedih, rasa kangen pada keluarga, dan seterusnya, itu sebetulnya teachable moments yang luar biasa buat anak-anak kita. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. This is something yang kayak benar-benar life lesson-nya sebetulnya banyak banget yang bisa kita ambil di periode ini. Ya, banyak banget dari kesehatan, pendidikan, komunikasi kita dengan anak, bagaimana kita mengelola emosi, banyak banget nih, beneran. Dari tadi aja tuh yang hal-hal positif itu sudah kayaknya berjejer, dari kemampuan adaptasi kita harus bisa, kemudian agile, belajar sesuatu yang baru ya Mbak ya. Ini saya jadi belajar potong rambut sendiri kan. Banyak surprise ya diri sendiri ya. Ternyata bisa gitu kan. Iya betul. Nah benar, ternyata bisa gitu loh ya kan. Selama ini mungkin kita kurang kasih tantangan untuk diri kita mungkin ya, karena sudah terlalu rutin ya Mbak ya. Betul, anak-anak perlu dapat juga tuh rasa gembira itu. Yes, ternyata aku bisa gitu ya. Itu perasaan yang saya ingin sekali anak-anak tumbuhkan di dirinya. Ternyata bisanya tuh new normalnya bisa macam-macam. Oh ternyata bisa berbagi peran. Aku bisa bertanggung jawab juga di rumah, mengurus berbagai hal yang sebelumnya kalau makan cuma diurus mama. Sekarang dari mulai bikin menu, nyiapin buka puasa, cuci piring dan sebagainya. Oh ternyata bisa bikin mainan yang seru dari alat-alat yang ada di rumah. Oh ternyata ayah bisa terlibat lebih aktif bantuin aku ngerjain PR. Banyak sekali new normal yang harapannya bukan cuma karena terpaksa di periode ini harus dilakukan, tapi lama-lama dari terpaksa jadi biasa gitu ya, terus kemudian jadi bagian, jadi budaya. Jadi keluarga Indonesia ini juga berubah gitu pola interaksinya, insya Allah. Iya. Saya senang sekali tadi Mbak Ella bilang kata-kata yang ternyata aku bisa. Betul. Ya, ternyata aku bisa, itu penting sekali untuk anak-anak loh Mbak ya.
Penting Itu sekali. kemandirian, rasa percaya diri itu semua ada di situ. Kemudian banyak sekali skill yang bisa dikembangkan ya Mbak ya. Iya, dan motivasi terus-menerus Ya. untuk mencoba, motivasi terus-menerus untuk belajar. Jadi teman-teman, kalau kita bicara soal pengalaman belajar, itu memang muncul kalau motivasinya muncul dalam diri anak. Nah, tapi munculnya itu nggak bisa cuma dengan dinasehati, tapi harus dialami. Nah, pandemi ini ngasih pengalaman yang sangat berbeda kan kepada anak-anak kita. Nah, pengalaman bisa itu harus kita rayakan, pengalaman sukses itu harus kita rayakan, dan lama-lama kesuksesan itu, rasa bisa itu yang membuat dia termotivasi untuk mencoba hal-hal baru lainnya. Nah, jadi kuncinya kalau di rumah, new normalnya ini harus dilakukan bertahap. Mulai dari tugas-tugas yang sederhana, keterlibatan sekali-sekali dan sebagainya, sampai anak kemudian terbiasa. Habis itu pasti anaknya sendiri yang akan cari, oh ternyata aku bisa mandiri dalam belajar, nggak harus ditungguin ibu terus-menerus gitu kan. Oh ternyata aku bisa membantu tugas ini. Itu yang kita harapkan bisa jadi pelajaran penting dan terus diterapkan sesudah pandemi. Oke. Tadi bisa diteruskan sudah pandemi. Jadi sebenarnya gini, kita pasti yakin lah pandemi ini pasti akan berlalu. Ini kondisinya nggak akan selamanya akan seperti ini kan ya Mbak Ella ya? Ya, sekarang juga udah rasanya sedikit lebih ringan, insya Allah, daripada beberapa minggu sebelumnya kan. Pasti ada periode di mana kita akan sebagian hal yang harus dibatasi sekarang itu akan terbuka kembali. Oke, jadi nanti ini ketika sudah berakhir, apakah Mbak Ella punya kayak optimisme juga bahwa keluarga di Indonesia ini terutama akan tetap bisa tuh menjalankan hal-hal positif yang selama ini sudah kita lakukan dengan kondisi ini, dengan the new normal ini? Saya optimis banget. Saya yakin, contoh yang paling sederhana aja deh. Aku kan guru juga, orang tua juga gitu ya. Jadi merasakan dari kedua belah pihak lah ya, gimana jadi pendidik yang tetap harus melakukan proses belajar jarak jauh di rumah, jadi guru mengajar anak, tapi juga dari sudut orang tua yang mendampingi proses belajar. Banyak banget contoh berhasil orang tua yang sebelumnya mungkin keterlibatannya nggak terlalu aktif, tapi sekarang jadi harus terlibat aktif dalam proses belajar anak. Dan iya memang awalnya agak panik, khawatir, nggak bisa, tapi sesudah beberapa minggu kemudian menemukan bahwa menyenangkan sekali ya, jadi kenal pola belajar anak, jadi tahu materi-materi yang diajarkan di sekolah, jadi ikut kreatif dan menemukan sumber belajar di dalam rumah. Nah, ini hal-hal seperti ini itu tuh perubahan yang sesungguhnya ada atau tidak ada pandemi itu kita harapkan terjadi di pendidikan gitu ya. Kita tentu berharap semua orang tua terlibat aktif dalam proses belajar mengajar di sekolah, karena kan sekolah itu guru adalah rumah kedua, orang tua rumah pertamanya dan sebagainya. Nah, dengan COVID ini itu kemudian tiba-tiba terjadi gitu ya, semua orang tua melakukan peran itu. Nah, walaupun untuk jadi lebih realistis, mungkin ada orang tua yang akan segera kembali ke kebiasaan dan pola lama, tapi aku yakin banget akan jauh lebih banyak orang tua yang bertahan dengan kebiasaan baru ini, jadi lebih terlibat dalam proses pendidikan anak, jadi bisa berkomunikasi dengan lebih baik dengan guru, jadi tahu kenal karakter anak dengan lebih utuh gitu ya, jadi lebih terbiasa membicarakan mungkin isu-isu emosi yang sebelumnya dihindari gitu. Nah itu insya Allah kalau aku sih ngelihatnya selalu kesempatan untuk berubah ke arah yang lebih baik tuh jauh lebih besar sesudah pandemi ini. Oke, ya jadi keterlibatan orang tua itu memang sekarang jauh lebih besar ya, karena ya akhirnya mendadak harus jadi guru di rumah juga ya, walaupun sebenarnya peran sebagai orang tua tetap harus yang lebih utama ya. Nah ini nanti kira-kira kalau dari sisi pendidikan Mbak, ini pengaruhnya ke anak gimana ya Mbak ya? Karena kan cukup lama nih Mbak, anak-anak akhirnya belajar dengan metode yang baru. Mereka lebih banyak di rumah. Nanti kalau pada suatu ketika kita juga nggak tahu bulan apa nih akan selesai dan anak-anak kembali ke sekolah.
apakah itu nanti akan membutuhkan adaptasi lagi dengan anak-anak? Kemudian dari sisi pendidikan sendiri, apakah akan ada perubahan? Iya, kalau kita bicara dari sisi pendidikan, sebetulnya yang nyata di masa COVID ini adalah kesenjangannya itu kelihatan sekali. Jadi ada anak-anak yang tetap bisa dapat pendidikan yang baik. Kenapa? Karena sekarang gurunya jadi double gitu ya. Ibaratnya ada guru dari sekolah yang tetap memberikan pelajaran jarak jauh, tapi ada juga guru di rumah, orang tua yang memberikan sumber belajar yang banyak, mendukung proses belajar, bantu review dan sebagainya. Jadi buat beberapa anak bahkan mungkin sekarang proses belajarnya jangan-jangan gitu ya lebih baik dari masa sebelum pandemi gitu. Nah, tapi lebih banyak lagi anak-anak yang sebetulnya kekurangan sumber belajar berkualitas. Kan kalau kita bilang pendidikan di Indonesia, kondisi keluarga di Indonesia itu kan sangat beragam ya. Ada yang memang punya akses internet, digital, tapi banyak juga yang butuh kita bantu yang sesungguhnya nggak punya akses terhadap sumber belajar digital ini. Nah, ini yang akan jadi PR besarnya dunia pendidikan Indonesia sebetulnya. PR besarnya para guru dan penyelenggara sekolah untuk memastikan bahwa nanti kita bisa mengidentifikasi, sekarang kita bisa identifikasi siapa yang rentan dan butuh dukungan lebih, nanti sesudah sekolah kembali lagi kita bisa memberikan kelas pengayaan, tambahan dan sebagainya buat anak-anak yang memang capaiannya ketinggalan selama proses ini. Nah, tapi saya yakin kalau pembaca ayah bunda ini insya Allah adalah kelompok-kelompok yang beruntung, yang sebetulnya bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Oke. Ya, jadi dari sisi pendidikan sebenarnya jadi ada dua ya. Ada anak-anak yang memang mendapat mungkin justru sekarang proses belajarnya jauh lebih baik gitu ya, karena ibu dan ayahnya juga jadi ikut terlibat. Kemudian tetapi di sisi lain ada juga mungkin yang anak-anak yang kurang maksimal mendapatkan pendidikan itu ya Mbak ya, dengan cara-cara seperti sekarang ya Mbak ya. Betul. Nah, mudah-mudahan banyak yang juga punya keleluasaan untuk membantu yang sedang membutuhkan ya. Tetangga kita mungkin orang-orang yang memang butuh dukungan pendidikan, dikirimin buku dan sebagainya yang mungkin kalau di rumah berlimpah. Nah, ini juga bisa jadi kesempatan lebih banyak kolaborasi antar kita. Oke, saling peduli itu tadi ya, peduli, kemudian peduli dan empati juga, dan kita sama-sama anak-anak memang perlu pendidikan bagaimanapun juga ya. Mbak Ella, nanti ketika ini kita sudah kembali lagi gitu, adaptasinya ini gimana lagi nih Mbak? Yang pasti rutinitasnya kan akan berubah lagi. Nah, itu yang mudah-mudahan rutinitas yang penting, pola disiplin, kebiasaan untuk mandiri dalam belajar, ada jadwal dan sebagainya itu bisa tetap dipertahankan sehingga nanti kalaupun saat kembali ke sekolah, kebiasaan untuk mengikuti rutinitas itu tetap ada. Nah, kalau bilang proses yang lain itu pasti proses adaptasinya lebih ke interaksi untuk sampai beberapa bulan ke depan atau bahkan sampai tahun depan itu memang jumlah murid di dalam kelas, jumlah kegiatan-kegiatan yang keluar sekolah, event-event besar dan sebagainya itu pasti akan berkurang signifikan atau malah nggak ada sama sekali. Nah, itu berarti kemampuan orang tua untuk tetap mencari sumber-sumber belajar yang sifatnya digital, kemampuan guru untuk membuat sumber-sumber belajar yang digital itu tetap akan diperlukan. Nah, ini mudah-mudahan sesuatu yang bisa kita siapkan sama-sama juga sekarang. Karena kalau membayangkan new normal itu berarti sekolah rame-rame berapa puluh anak di dalam kelas pada saat yang bersamaan, it's not going to happen soon gitu kan. New normalnya pasti tetap ada physical distancing dan social distancing baik di sekolah maupun di tempat-tempat umum dan layanan publik lainnya. Oke, jadi ketika nanti ini pun sudah dianggap kita sudah cukup aman dan pandemi sudah selesai pun sebenarnya juga tidak akan langsung akan kembali seperti di old normal itu ya. Dan bahkan mungkin nggak akan ya, kita mungkin menjadi manusia yang lebih baru lagi ya Mbak ya. Iya, pasti ada perilaku baru yang harus dipelajari. Nah, tapi
uh, anak-anak itu seperti yang saya bilang tadi itu sebetulnya sangat cepat proses Ya. belajarnya selama orang tuanya juga konsisten dalam mengajarkan nilai-nilai dan perilaku-perilaku yang sesuai. Jadi kalau buat anak-anak saya sebetulnya nggak khawatir sama sekali kalau orang tua dan guru kerjasama, mau ada protokol kesehatan apapun, mau ada penyesuaian-penyesuaian apapun, itu insya Allah anak-anak kita dalam tempo yang nggak terlalu lama bisa beradaptasi. Nah syaratnya tapi kita dulu yang harus belajar beradaptasi, memberi contoh perilaku-perilaku seperti apa, dan sekarang kan udah mulai kelihatan hal sederhana kayak nggak boleh menyentuh wajah, harus rajin cuci tangan gitu ya. Gimana menggunakan gadget dengan baik, nggak juga 24 jam sehari dan sebagainya. Sebetulnya mungkin tanpa disadari ayah dan bunda pun sekarang sudah menerapkan new normal ini gitu. Nah ini yang akan ada terus-terusan gitu, hal baru yang bisa dipelajari sama-sama. Oke, perilaku baru, nilai-nilai baru yang sangat penting sekali untuk kita ya, Mbak Ella ya. Betul, betul. Ya, Mbak Ella, ini kalau ini dari respons dari audiens kita nih. Wah, ini kayaknya ini deh, anaknya murid di sekolahnya Mbak Ella deh. Bu Najila, anak-anak rindu sekali masuk sekolah Cikal, katanya. Ya Allah, aku juga kangen banget sama anak-anak. Biasanya hiburan dan pelajaran setiap hari dari interaksi. Mudah-mudahan bisa segera kumpul di Cikal. Iya. Jadi yang kangen itu sebenarnya bukan cuma anak-anak ya. Aduh, guru kangen banget, Bu. Nggak kuat. Nah, untuk menjembatani rasa kangen, mengobati rasa kangen, tombol kangennya, itu sebaiknya apa sih yang dilakukan antar murid dan antar guru ini? Interaksi live session seperti ini gitu ya, sesi-sesi di mana tetap ada kesempatan saling berbagi cerita, menunjukkan empati dan sebagainya. Itu tetap jadi bagian yang sangat penting, dan teknologi kan sebetulnya memudahkan kita untuk melakukan ini. Jadi rindu itu ada gunanya juga kok gitu ya, bisa kangen, asal menyatakan kangennya dengan cara yang tepat, kemudian membuat kita tahu bahwa ada orang-orang yang mungkin selama ini penting, yang kita mungkin kurang menunjukkan empati atau apresiasi. Ini juga kesempatannya ngilangin kangennya dengan menunjukkan apresiasi ke guru-guru, menunjukkan apresiasi ke orang tua. Nah, anak kita juga jadi dapat ilmu baru nih, bahwa saling menghargai, saling berempati itu juga jadi esensial dalam hubungan dan bisa tetap dilakukan walaupun tidak dengan tatap muka secara langsung. Iya. Teknologi sangat membantu kita untuk saat ini ya, Mbak ya. Betul. Iya. Ini ada lagi juga nih yang memberikan respons. Ibu Laila, mengubah segala hal dalam aspek kehidupan maupun bermasyarakat maupun individu ya, Mbak Ella. Iya. Jadi perubahan masyarakat itu, Bu Laila, itu munculnya sebetulnya dari perubahan individu, bukan cuma dari kebijakan pimpinan atau apa. Nah, mudah-mudahan di masa pandemi ini kita dapat banyak contoh ya betapa individu itu pengaruhnya luar biasa sebetulnya. Iya, betul. Ya, kita bisa dari kondisi ini kita juga bisa melihat akhirnya siapa yang menjadi sosok-sosok yang bisa kita jadikan panutan juga ya. Betul. Ya. Oke, kemudian ada lagi. Kenapa? Banyak pahlawan baru. Iya, banyak pahlawan baru. Bahkan mungkin dari orang-orang yang tidak kita duga. Ya, Mbak ya? Betul, dan cerita-cerita tentang yang berdaya, yang berkontribusi, yang berjasa, itu juga cerita-cerita yang bisa jadi bahan percakapan juga dalam keluarga. Jangan sampai dilewatkan dari mengatasi kecemasan anak itu bukan dengan mengatakan jangan cemas, jangan khawatir, tapi tunjukkan siapa yang sebetulnya sedang membantunya, sedang melindunginya, tenaga-tenaga medis yang bekerja keras, researcher yang lagi mengembangkan vaksin dalam periode yang cepat dan sebagainya. Sesungguhnya banyak inspirasi baru yang bisa jadi teladan anak kita. Siapa tahu dari dia kemudian muncul juga keinginan untuk mempelajari bidang-bidang baru dan dapat idola-idola baru gitu. Ya, betul banget itu. Belajar dari idola-idola baru itu ya. Iya, anak-anak itu
banyak Ya, yang luar anak-anak itu biasa perlu kan. sekali ya. Sangat karena itu kita ngasih contoh nyata kan, ngasih contoh nyata tentang Ya. sebetulnya apa sih yang bisa dilakukan orang. Nah kalau dia terinspirasi, dia punya cita-cita, dia bisa belajar banyak hal baru, itu insya Allah akan banyak manfaatnya. Iya. Iya, bahkan mungkin dari orang tuanya sendiri juga bisa sama-sama kompak untuk ngajakin anaknya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain juga gitu ya Mbak ya. Banyak kan sekarang kesempatannya. Ya. Saya juga banyak gitu ya. Sekarang karena nggak bisa ke keluarga besar, nggak bisa keluar rumah untuk buka puasa dan sebagainya, itu malah jadi lebih sering tuker-tukeran makanan sama tetangga gitu ya. Banyak interaksi yang mungkin sudah lama nggak dikunjungi, itu kemudian sekarang bisa diajak interaksi lewat teknologi. Jadi banyak banget kesempatan sebetulnya untuk jadi teladan ke anak-anak kita di periode ini. Iya benar. Iya sih, saya juga pengalaman dengan tetangga juga saling kontak, kemudian juga bilang, Mbak kalau perlu apa-apa ketok rumahku ya gitu, atau kontak aku ya. Jadi lebih dengan tetangga juga jadi lebih kita lebih guyup ya. Betul. Banyak juga nih lagi yang bulan Ramadan cara-cara sama dengan orang-orang. Maaf Mbak Ella, hilang. Ya. Iya, di Ramadan ini juga jadi banyak cara baru. Kalau sebelumnya mungkin pengajiannya sama yang di masjid dekat rumah, sekarang justru jadi bisa pengajian mancanegara gitu kan. Jadi keluarga-keluarga yang jauh bisa ibadah sama-sama walaupun lewat teknologi dan seterusnya. Jadi situasi ini sebetulnya selain ada pembatasan, kita ingatnya cuma PSBB aja gitu ya, pembatasan sosial berskala besar, tapi sesungguhnya ada banyak interaksi sosial yang juga terbuka gitu kan, yang bisa kita manfaatkan, dan nggak ada alasan lagi gaptek ya. Ibu-ibu biasanya suka nggak tahu banyak hal tentang teknologi, merasa ya udah suamiku aja atau anakku lebih jago dan sebagainya. Nah mudah-mudahan dapat kesempatan ngutak-ngutik pakai aplikasi baru, menggunakan media sosial dengan optimal dan sebagainya sudah ini. Iya benar, belajar sesuatu yang baru dan tapi saya juga melihat ini sekarang kita jadi lebih nyantai nggak sih Mbak? Jadinya kalau ada apa kita juga yang lebih mudah memaklumi, lebih mudah legowo gitu. Kalau kita belajar sesuatu juga lebih kayak targetnya juga kita nggak sampai terlalu ngoyo. Bener nggak sih Mbak? Kalau dari sudut belajar, kalau kita lihat kebutuhan anak, satu hal yang aku lihat dan aku setuju juga itu bahwa kebutuhan psikologis anak, kebutuhan sosial emosionalnya itu juga sangat penting, itu makin disadari oleh para orang tua. Jadi mungkin kalau sebelum pandemi ini kita sibuk sama hasil ujiannya gimana, ketuntasan kurikulumnya gimana, udah bisa baca atau belum dan sebagainya. Nah, di situasi pandemi ini kita kemudian melihat bahwa selain kebutuhan akademis, kebutuhan belajar, sebetulnya anak itu juga perlu merasa nyaman, perlu melewati proses yang menyenangkan, bukan hanya yang memberikan beban dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan banyak yang makin percaya bahwa yang namanya target pendidikan, itu target pendidikan tuh bukan hanya nilai atau angka, tapi target pendidikan memang ya kemudian anak yang bisa tumbuh dengan utuh, bisa punya kenyamanan secara sosial emosional dan sebagainya. Itu sebetulnya tujuan-tujuan yang jauh lebih penting daripada sekedar menyelesaikan ketuntasan pelajaran. Oke, iya itu penting sekali ya. Karena awal-awal itu banyak sekali orang tua yang sepertinya menjadi mudah emosi ketika harus menemani anak belajar. Mungkin karena masih pada pemikiran bahwa nilai harus tinggi, nilai harus sesuai dengan standar. Itu mungkin yang membuat ini juga, selain tidak terbiasa juga menghadapi anak belajar ya Mbak ya.
Betul, di awal-awal itu juga sebetulnya masih banyak sekolah yang belum beradaptasi. Jadi masih banyak Ya. sekolah juga yang berpikir bahwa belajar jarak jauh di rumah itu kayak seolah-olah memindahkan sekolah ke rumah. Jadi padahal nggak mungkin kita kemudian melihat bahwa pembelajaran jarak jauh ini bisa menggantikan semua yang terjadi di sekolah. Durasinya pun itu nggak mungkin bisa panjang gitu ya, anak kita dari jam 8 pagi sampai siang di sekolah. Nah, tapi jangan salah, nggak bisa sekolah itu bukan berarti anak kita nggak belajar. Justru banyak konteks rumah, tanggung jawab dalam keluarga, kesempatan untuk lebih memahami isu pandemi, berkontribusi dan sebagainya, yang sesungguhnya juga pelajaran yang luar biasa pentingnya. Kita juga bisa ngebantu anak buat mendalami bidang-bidang baru, ketemu guru-guru yang lain dibandingkan guru-guru yang selama ini dia temui sehari-hari di sekolah dan sebagainya. Jadi kalau ada keinginan-keinginan untuk belajar hal baru, anak kita mendalami bidang tertentu atau kita mendalami bidang tertentu, nah sekarang saatnya mungkin justru kalau banyak aktivitas di luar, sekolah masih aktif, itu nggak jadi prioritas. Nah sekarang mudah-mudahan bisa jadi makin lengkap dan makin kaya pengalaman pendidikan anak-anak kita. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari audiens kita, Mbak. Dari Ibu Alika. Bu Ella, bagaimana saya sebagai ibu membantu anak saya menghadapi the new normal? Cari informasi sama-sama, Bu Alika. Kalau informasi tentang new normal itu seperti apa, itu sesuatu yang kita sama-sama masih harus belajar dalam prosesnya. Nah, kalau bicara the new normal, yang paling penting untuk ibu dan anak-anak sekarang adalah belajar gaya hidup sehat, sanitasi itu sebetulnya seperti apa. Nah, kalau belum jadi kebiasaan di mata anak-anak, kalau belum dipraktekkan kebiasaan-kebiasaan hidup sehat, maka mudah-mudahan itu jadi prioritas juga untuk ibu. Nah, yang kedua, kalau misalnya bicara soal the new normal, yang penting untuk difahami anak-anak kita adalah kemandirian dalam proses belajar. Nah, membiasakan anak untuk mandiri itu juga butuh waktu. Membiasakan anak untuk nggak selalu harus didampingi orang tua 24 jam. Kalau dalam proses belajar misalnya membiasakan anak untuk ngecek hasil kerjanya sendiri, membiasakan anak untuk nggak takut salah, nggak takut untuk komunikasi dengan gurunya dan sebagainya, itu jadi kesempatan yang penting untuk kita ajarkan sejak sekarang. Oke, jadi itu penting ya, cari info sama-sama, mulai dari gaya hidup sehat yang diterapkan, kemudian juga membiasakan anak mandiri, dan masih banyak sekali yang bisa dilakukan ya. Yang penting contoh tadi ya Mbak ya, contoh dari kita. Anak-anak itu belajar dari contoh Bapak dan Ibu. Kalau saya tahu banyak banget teman-teman yang kayak udah aku bilangin berkali-kali Mbak Ella gitu. Ya kalau cuma dibilangin itu bisa 100 kali, 1000 kali gitu ya. Tapi kalau dicontohkan itu proses belajarnya akan jadi jauh lebih cepat. Oke, contoh itu paling penting. Kemudian ini ada lagi nih pertanyaannya Mbak Ella ya, dari Ibu Ima. Apa yang harus dilakukan orang tua untuk menyiapkan anak kembali ke sekolah? Karena anak saya galau. Satu pihak dia merasa nyaman belajar di rumah, tapi kangen teman sekolah juga. Kayak udah mulai nyaman nih anak belajar dari rumah. Pasti anak-anak malah awalnya senang, dipikirnya libur gitu kan. Ya menikmati waktu istirahat dan sebagainya. Nah, tapi kalau bicara di periode-periode sekarang ini kebanyakan sekolah juga sudah mulai masuk akhir tahun ajaran, jadi banyak penilaian, makin banyak tugas dan sebagainya, sehingga banyak juga yang bebannya atau tingkat stresnya itu malah meningkat karena seolah-olah semuanya bertumpuk gitu. Jadi kita juga harus siap-siap bahwa anak sudah mulai banyak keluhan-keluhan nih tentang kegiatan sekolah di akhir tahun ajaran seperti ini, yang memang kalau nggak di masa pandemi pun itu juga memang biasanya ini masa-masa yang sibuk gitu di sekolah. Jadi kita harus lebih banyak berempati,
dan menjelaskan ke anak bahwa ini memang sesuatu yang harus tetap dilalui. Nah, tapi tadi tentang lebih senang di rumah dan pembelajaran jarak jauh, saya sebagai pendidik tuh selalu percaya bahwa yang namanya pendidikan digital itu, pendidikan yang full online itu tidak akan pernah bisa menggantikan pendidikan di sekolah. Jadi bahwa teknologi itu bisa membantu proses belajar, bahwa online learning ini penting. Kami di sekolahmu juga saya menginisiasi platform teknologi sekolahmu itu yakin bahwa teknologi dan online learning ini bisa sangat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi tidak untuk menggantikan peran sekolah, tidak untuk menggantikan peran guru 100%, tidak untuk menggantikan pengalaman belajar anak bersama teman-temannya dan dalam bentuk tatap muka. Nah, jadi harapannya alhamdulillah kalau anak ibu sekarang senang pembelajaran jarak jauh, bisa menguasai teknologi dan dunia digital, itu tetap akan jadi bagian yang penting dan terus terjadi gitu ya di the new normal. Memang it's here to stay, tapi saya yakin justru kalau dilengkapi dengan pengalaman yang memang blended, secara offline dapat kualitas yang baik, di online juga dapat kualitas yang baik, itu yang akan dia dapatkan jauh lebih utuh. Karena dalam kenyataannya nggak semua kompetensi itu bisa ditumbuhkan hanya dengan menggunakan teknologi, butuh interaksi dengan orang-orang dewasa yang jadi teladan langsung, butuh interaksi dengan teman sebaya yang juga intens, dan peran guru nggak bisa semata-mata digantikan oleh algoritma atau aplikasi gitu ya, tetap ada metode-metode pedagogi tertentu yang memang hanya bisa dilakukan oleh guru yang baik gitu. Nah, insya Allah orang tuanya juga jadi makin baik selama terlibat di pembelajaran di rumah, anaknya juga motivasinya terus tumbuh buat belajar, tapi guru-guru juga belajar banyak hal selama masa pandemi ini untuk bisa mengintegrasikan apa yang ada di dunia digital ke dalam ruang kelas dan sebaliknya membawa ruang kelas ke dunia digital. Saya optimis kok bahwa semuanya akan bisa menemukan bentuk pendidikan yang lebih baik dan lebih utuh dan lebih menumbuhkan kompetensi sesudah masa pandemi ini. Iya, oke. Dan tadi kan Mbak Ella juga berkali-kali mengatakan bahwa anak itu pasti akan lebih mudah beradaptasi dibandingkan kita yang sudah dewasa. Karena kita itu ya, kita tuh bukan hanya learning something new. We need to unlearn certain things too. Jadi kita belajar hal baru, tapi di satu sisi kita harus unlearn banyak hal yang mungkin sebelumnya kita percaya sebagai sesuatu yang benar, sesuatu yang lebih baik, udah jadi kebiasaan, tapi harus kita ganti dengan kebiasaan baru. Karena itu memang buat orang tua, buat guru, intinya buat orang dewasa itu selalu lebih susah untuk beradaptasi. Nah, buat anak-anak itu pengalamannya belum banyak. Nah, pengalaman yang belum banyak ini, jadi yang harus di-unlearn juga belum banyak, sehingga learning something new itu bisa terjadi dengan jauh lebih cepat. Nah, ini yang kita perlu belajar sebetulnya dari anak-anak kita. Nah, faktor yang kedua adalah karena anak-anak itu rata-rata lebih risk taker daripada orang dewasa. Belajar hal baru itu pasti nggak langsung bisa, pasti ada salahnya. Buka komputer aja, kita kalau orang dewasa itu seringkali takut, cemas. Kalau anak-anak ya dia pencet-pencet aja, bener nggak? Jadi lebih cepat bisa pakai gadget, menemukan hal-hal baru dan sebagainya. Sementara kita ini orang dewasa yang seringkali tumbuh dengan pemahaman bahwa salah itu nggak boleh. Salah itu nggak boleh. Nah, jadi kita seringkali takut untuk mengambil resiko. Nah, kalau kita nggak berani ngambil resiko, kita nggak akan pernah bisa belajar hal baru. Nah, ini juga nilai yang penting, pelajaran yang penting bagi orang tua di masa seperti ini. Ambil resiko, coba cara baru, coba strategi baru, tiru anak-anak kita yang memandang kebaruan itu sebagai sesuatu yang seru, bukan yang kayak saya maunya di zona nyaman aja dengan cara yang ini aja dan seterusnya. Oke, itu ya tadi ya. Jadi Ibu Ima sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir karena anak pasti akan bisa beradaptasi dan dunia pendidikan kita juga tidak akan kemudian nanti ketika selesai akan kembali lagi 100% seperti dulu. Yang akan terjadi, yang sedang terjadi sekarang akan terbawa juga nanti ya. Pasti yang positif semuanya insya Allah terbawa. I'm very optimistic.
Wah, seneng banget loh. Saya seneng banget nih dengan apa peneguhan ini dari Mbak Ella ya. Oke. Kemudian coba kita cek lagi untuk respons berikutnya. Em, Iya Mbak Ella, ibu-ibu di Malang banyak yang bingung, nggak punya komputer, nggak ngerti flash disk. Oh ini kembali ke yang tadi, yang masalah pendidikan, Betul, bahwa betul. tidak cukup merata, apalagi untuk kondisi saat ini gitu. Ibu-ibu di kota-kota lain itu banyak yang bingung, nggak punya komputer, nggak mengerti flash disk, mungkin juga eh, apa bahkan handphonenya juga atau smartphone-nya juga tidak cukup Betul, memadai betul. untuk itu. Kadang ada yang saya dapat banyak sekali cerita harus jual handphone karena kesulitan keuangan keluarga dan sebagainya. Tapi ada beberapa Ya, solusi teman-teman. Kami di keluarga kita juga kerjasama dengan Kemdikbud dan ya, TVRI. Itu ada konten-konten pelajaran yang disiarkan setiap hari lewat ya, televisi, lewat TVRI. Ada juga yang ya, pengasuhan dari materi-materi ya, keluarga kita. Ada ya. berbagai materi pelajaran dan sebagainya. Itu bisa jadi solusi buat yang memang belum bisa menggunakan platform. Ya, Kemudian di semua murid, semua guru, teman-teman, ya, itu ada pembagian alat belajar non-digital ke lebih dari 10.000 anak atau orang tua miskin yang memang membutuhkan karena nggak punya akses internet. Itu juga tolong teman-teman bisa cek, daftarkan siapa yang membutuhkan, atau kalau diri sendiri yang membutuhkan atau bersedia membagikan dan sebagainya, itu kita bagikan alat-alat belajar non digital, buku aktivitas, pensil warna, alat tulis dan sebagainya untuk yang membutuhkan. Nah, yang ketiga, sebetulnya sekolahmu itu bikin materi-materi belajar yang bentuknya bisa dikirimkan lewat WhatsApp. Itu kemudian cuma bisa diambil kontennya, bisa ditiru aktivitasnya di rumah, tetapi ada aktivitas belajar yang berganti-ganti setiap hari di sekolahmu /tanpa batas. Nah itu bisa dikirimkan, nggak perlu pakai smartphone yang canggih-canggih, tapi orang tua itu bisa dapat inspirasi tentang apa yang bisa dilakukan, materi-materi yang edukatif dan sebagainya. Jadi itu saya kasih 3 contoh cuma dari inisiatif yang ya, saya kerjakan bersama ya. teman-teman di organisasi, tetapi juga banyak yang lain, banyak resources yang berusaha membantu anak-anak atau orang tua yang membutuhkan ini, selain yang memang dilakukan oleh keluarga kita, semua murid, semua guru, dan sekolahmu. Oke, tadi apa? Semua murid, semua guru. Kemudian Semua, apa lagi, Mbak? ya, jadi keluarga kita itu di Keluarga kita? TVRI bersama Ya. Kemdikbud itu menyiarkan materi-materi, semua murid, semua guru. Untuk yang ingin dapat alat belajar non digital itu webnya semuamuridsemuaguru.id. Kemudian yang ketiga, sekolahmu, www.sekolah.mu, itu untuk yang ingin mendapatkan rancangan belajar aktivitas harian yang bisa diikuti di rumah. Itu bisa dikirimkan lewat WhatsApp juga, atau ya bisa di download langsung dari aplikasi sekolahmunya. Oke, jadi ini bisa dengan semuanya gratis ya? Semuanya gratis. Iya, semuanya gratis, dan ini bisa juga langsung dimanfaatkan dengan sangat mudah ya. Kalau misalkan apakah untuk anak sendiri ataupun untuk menolong, seperti tadi yang Ibu ada yang mengatakan itu ada di daerah kurang peralatannya juga kurang ya, mungkin bisa dibantu dengan ini ya, dengan semua murid, semua guru. Oke, ini ada lagi Mbak Ella, waktunya masih ada sedikit lagi. Oh ya, dari Ibu Kori. Tapi memang yang masih menjadi PR adalah bagaimana cara mengedukasi orang tuanya untuk handle anak belajar. Iya, iya. Yang pertama saya ingin tegaskan lagi, orang tua itu nggak bisa 100% menggantikan guru. Jadi memang kalau kita bilang belajar jarak jauh dari rumah, itu bukan berarti orang tua harus ngajarin semua materi gitu ya. Karena kan ya tentu, apalagi kalau anaknya udah mulai besar, banyak juga materi yang kita juga udah nggak ngerti gitu ya. Kalaupun kita ngerti materinya, sebagian orang tua itu nggak tahu cara mengajarkannya gimana, contohnya bagaimana, konsep-konsepnya bagaimana. Jadi jangan merasa bahwa periode ini adalah periode di mana orang tua akan menggantikan 100% tugas guru. Nah, tapi memang untuk guru yang melakukan pembelajaran jarak jauh itu informasinya seringkali nggak utuh. Jadi kalau kita bertemu tatap muka, kita jadi tahu, oh instruksi ini nggak terlalu jelas buat anak. Oh,
tugas ini terlalu susah untuk dia butuh dapat tugas yang lebih mudah. Oh, dia belum terlalu mandiri dalam belajar, tugasnya harus diperkecil menjadi sub-sub tugas dan seterusnya. Nah, kalau di pertemuan tatap muka itu lebih mudah. Di pertemuan jarak jauh, guru butuh orang tua yang memang 24 jam sehari ada di rumah bersama anak untuk menyampaikan informasi-informasi itu kepada guru. Nah, ini tugasnya orang tua. Jadi tugasnya orang tua bukan menggantikan guru, tetapi berkomunikasi dengan lebih intens dengan guru. Jadi kalau ada anak yang instruksinya susah dipahami, tanyakan kepada guru. Kalau ada tugas yang harus diperiksa, bukan berarti orang tua kemudian membetulkan tugas anak supaya anaknya dapat nilai tinggi, padahal sebetulnya anaknya nggak ngerti, dia juga nggak tahu anaknya nggak ngerti karena tugasnya dikerjain sama ibu gitu kan, bukan begitu. Tapi memang memastikan ada komunikasi yang intens, saling berempati tapi tidak saling membebani. Oke, intens, saling berempati dan tidak membebani. Ya, ini orang tua juga jangan kemudian langsung switch menempatkan dirinya sebagai guru ya. Tapi kalau saya sih, saya merasa lebih nyaman kalau saya mengatakan saya menemani anak belajar. Betul. Menemani anak belajar. Karena jadi guru kenyataannya tetap bertugas kok. Guru juga salah satu pahlawan yang luar biasa sebetulnya di masa pandemi ini. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya buat guru-guru yang walaupun dalam situasi yang sulit, harus jadi orang tua juga loh di rumah, nemenin anaknya sendiri juga belajar di rumah. Betul. Tapi tetap bekerja terus-menerus untuk memastikan murid-muridnya juga tetap dapat pembelajaran yang berkualitas. Jadi guru tuh sebetulnya nggak libur di masa pandemi ini walaupun sekolahnya tutup. Iya, dan banyak yang harus juga belajar dengan teknologi, beradaptasi dengan teknologi. Ya nggak sih Mbak? Iya banyak. Kita dapat banyak sekali kalau kayak di sekolahmu ini, sekolah-sekolah yang betul-betul ingin belajar, kita bilangnya merdeka berkarya gitu ya, untuk menghasilkan program-program yang bagus untuk murid-muridnya secara digital. Di keluarga kita pun itu jumlah yang ikut sesi-sesi parenting, pendidikan keluarga, belajar untuk gimana cara untuk belajar efektif, terlibat dalam pengasuhan, itu makin banyak loh di periode pandemi ini. Jadi kalau mungkin sebelumnya kebutuhan untuk belajarnya dari guru dan orang tua itu belum terlalu tinggi atau udah kepingin tapi masih ditunda nanti-nanti gitu ya, sekarang ya terpaksa harus belajar dan mencari sumber-sumber informasi yang kredibel. Jadi senang dapat banyak teman belajar dari guru ataupun orang tua di periode ini. Iya, ini saatnya kita memang benar-benar belajar ya, dari siapapun tentang apapun. Iya. Semua kualitas murid, hidup semua sih, guru kan? Semua murid, semua, betul. Itu saya suka banget tuh, semua murid, semua guru. Iya. Oke, ini terakhir mungkin ya Mbak Ella, ada penelitian mengatakan bahwa menolong orang di masa pandemi ini membuat pikiran kita lebih bahagia. Sangat, aku percaya betul itu. Jadi giving itu sebetulnya buat the giver, orang yang memberi itu mendapatkan jauh lebih banyak daripada orang yang menerima. Nah, ini yang kita juga bisa contohkan ke anak-anak kita. Jadi rasa cemas itu akan berubah menjadi rasa berdaya pada saat kita melihat ada orang-orang yang lebih butuh daripada kita. Perasaan menjadi korban itu akan bisa kita ubah menjadi perasaan yang jauh lebih positif pada saat kita melihat bahwa ternyata kita tuh korban yang sesungguhnya jauh lebih ringan gitu ya dampaknya. Kenapa? Karena kita masih bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Bahkan ya kalau di sekolah, kalau di kelas, konsekuensi yang paling sering saya berikan itu sebetulnya pada saat anak itu misbehave atau apa, itu adalah meminta dia untuk membantu orang lain. Jadi bukan menghukum anak, membuat dia merasa bersalah atau merasa nggak enak hati, enggak. Yang saya selalu berikan ke murid-murid ataupun ke anak-anak saya sendiri adalah contribute something. So when you don't feel good, sebetulnya giving something, mengkontribusikan sesuatu itu sangat merubah pola pikir dan apa yang kita rasakan. Karena kita dapat banyak sekali energi positif gitu dari interaksi ini. Oke, iya. Waktunya sudah semakin ini habis kayaknya, tapi sementara kita ngobrolnya makin seru. Tapi gimana kita sudah waktu. Mbak Ella juga udah sampai rumah nih kayaknya nih.
Udah sampai rumah, alhamdulillah. Iya, saya agak-agak hafal nih sudut-sudutnya nih di mana. Iya. Segera ketemu lagi ya di rumah Iya, makan enak. iya. Sekarang Nanti aku ke situ lagi. Iya, makan di rumah Mbak Ella enak banget. Masakan sendiri loh. Iya, Kesempatan iya. juga nih masak bareng, belajar masak bareng, eksplorasi berbagai menu, kenal berbagai budaya dengan masakan-masakannya dan sebagainya. Itu juga mudah-mudahan new normal yang bisa dipertahankan. Saya dapat banyak banget cerita dari teman-teman yang sebelumnya ngerasanya nggak bisa ke dapur, ternyata sekarang jadi jago masak gitu ya dalam periode yang cukup cepat, dan anak-anak juga terbiasa dengan makanan-makanan baru jadinya. Iya. Makanan baru dan sehat ya, karena Betul. Orang tuanya jadi lebih concern itu, lebih aware, dan mereka menyiapkan makanan dengan sepenuh hati akhirnya. Betul. Kalau buat teman-teman di sekolah sih, saya sangat berharap soal makanan di kantin, bekal makanan yang dibawa dari rumah dan sebagainya, yang sebelumnya mungkin nggak jadi prioritas gitu ya di banyak sekolah. Karena isu kesehatan ini menjadi makin penting, itu juga sesuatu yang bisa jadi part of the new normal. Jadi semuanya memang mengajarkan anak-anak untuk memilih makanan dengan bijak, dan juga makanan-makanan yang disediakan di dalam sekolah, penjual-penjual makanan di seberang sekolah dan sebagainya, itu juga memang betul-betul lebih memperhatikan kesehatan anak. Ya, oke, baik Mbak Ella, terima kasih banyak untuk saran-sarannya, untuk tipsnya tadi, sharingnya sangat bermanfaat untuk kita semua, buat ayah dan bunda semua yang lagi dengerin ini, lagi menyimak IG live kita ini. Tadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa ada banyak sekali yang bisa kita ambil dari kondisi saat ini, dari the new normal ini. Kita bisa mengambil banyak nilai-nilai baik untuk juga kemudian berperilaku lebih baik lagi. Kemudian ada sikap-sikap seperti adaptasi, lebih agile, kemudian berani belajar. Dan itu tadi kita belajar dari anak-anak. Ya, kita belajar dari anak-anak, kemudian juga kita, yang terakhir tadi saya senang sekali dengan kata-kata, ubah rasa cemas kita menjadi berdaya. Kita berdaya, kita pasti bisa. Itu yang paling penting ya Mbak ya. Insya Allah ayah bunda kuat, jauh lebih kuat. Kalaupun kadang-kadang aduh capek, nggak tahan dan sebagainya, banyak contoh-contoh kekuatan yang luar biasa. Kalau bisa sampai ke sini sebulan, udah ada yang lebih dari 2 bulan, insya Allah 1-2 bulan ke depan, dan seterusnya juga akan jadi jauh lebih mudah karena kita bisa cepat belajar. Oke Mbak Ella, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Amin. Iya, sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga. Terima kasih. Teman-teman di keluarga kita semuanya juga, salam. Terima kasih. Iya, thank you so much. Sampai jumpa lagi semua bunda dan ayah di sini. Nanti kita akan ketemu lagi. Semoga kapan-kapan bisa ngobrol lagi sama Mbak Ella. Ya, sehat-sehat selalu. Dan ayah semua. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye.